Banyak sekali teman-teman semuanya yang pengen melakukan galbay, tetapi pada ujungnya, pada endingnya itu gagal karena tidak tahu aturan. Dan di sini saya ingin kasih tahu aturan yang pas untuk melakukan galbay pinjol agar kalian itu tidak terjatuh dalam jurangnya pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya aturan cara main galbay pinjol agar kalian itu tidak jatuh ke dalam perangkap pinjol. Banyak sekali kasus yang terjadi adalah mereka itu pengen melakukan galbay tetapi endingnya itu gagal. Bukannya malah berhasil galbay, tapi dia itu malah terperangkap dalam mental pinjol atau jatuh ke dalam jurangnya pinjol. Oleh sebab itu saya sendiri membuat video ini teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya mau bahas secara detail dan juga secara kompleks buat teman-teman semuanya, dan tolong banget teman-teman tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip biar nanti tidak terjadi salah paham ya teman-teman. Oke, di sini saya mau bahas terlebih dahulu kasus yang sering terjadi oleh para nasabahnya, yaitu tentang pengen galbay pinjol tetapi karena tidak tahu aturan akhirnya malah jatuh. Mereka itu malah terlilit hutangnya tambah banyak, lalu kemudian dia itu sampai menjual sesuatu barang di rumah, entah dia jual kulkas, entah dia jual TV, entah dia jual kipas ataupun yang lain sebagainya. Yang jelas barang di rumahnya itu sampai habis karena nggak tahu aturannya. Terus kemudian juga mentalnya bukannya tambah bagus tapi malah takut banget yang namanya teroran DC. Bahkan ada dampak yang sangat luar biasa sekali. Mereka itu takut kalau ada telepon yang bukan ada kontaknya, atau ada telepon yang tidak tersimpan dalam kontak, nomor yang tidak dikenal. Dia sudah takut, dia sudah ngedown, dia sudah jatuh. Dan endingnya yang lebih parah adalah mereka itu malu untuk keluar karena pernah didatangin DC, takut untuk keluar rumah, takut untuk bertemu orang, dan yang lain sebagainya. Itu banyak sekali kasus yang terjadi akibat gara-gara terjerumus dalam pinjol, masuk ke dalam jurang pinjol. Itu disebabkan karena apa? Di sini saya mau bahas dan nanti kasih solusinya juga buat teman-teman semuanya. Yang pertama, tidak tahu aturan mainnya itu adalah kuncinya. Kenapa? Ya, kalau kita mau galbay pinjol, kita harus tahu aturannya. Aturannya seperti apa, Bang? Yaitu pertama, harus kuat mental. Nggak ada selain itu, titik pokoknya. Itu yang paling utama dan paling krusial. Karena sebenarnya pinjol ataupun DC-DC pinjol itu bukan menagih kalian itu ya dengan baik-baik. Karena DC pinjol sudah tahu bahwa dengan cara menekan, dengan cara menakut-nakuti, dengan cara mengintimidasi, membuat kalian itu stres, membuat kalian itu panik, adalah jalan yang paling singkat, jalan yang paling bagus untuk kalian itu segera membayar pinjol. Akhirnya DC tersebut melakukan hal itu. Kalau mental kalian nggak kuat, mental kalian itu lemah, kalian bakal hancur. Akhirnya kalian sibuk mencari aplikasi lain untuk menutupi aplikasi sebelumnya. Gali lubang tutup lubang yang terjadi. Kalian sibuk cari dana talangan. Bahkan yang parahnya itu nyewanya atau kalian itu pinjamnya ke rentenir. Menggadaikan barang, menggadaikan sesuatu. Akhirnya barang di rumah kalian habis. Nah, itu kalian harus tahu aturannya, yaitu dengan cara menguatkan mental. Tetapi Bang, saya itu susah nguatin mentalnya karena ya setiap hari ditelepon, setiap hari ditekan, setiap hari diintimidasi, ditakut-takutin oleh DC. Gimana cara memperbaiki mentalnya? Solusinya adalah satu, karena kalian itu susah memperbaiki mental akibat dari tekanan DC, maka gimana caranya kalian itu terhindar terlebih dahulu dari yang namanya tekanan DC-nya? Gimana? Ganti nomor WhatsApp, terus kemudian reset emailnya atau reset start HP-nya, setel ulang pabrik. Kalau bisa kalian HP-nya tuker tambah dengan HP yang di grup Facebook. Kalian juga bisa kan, misalkan HP kalian itu yang sepadan, misalkan ya tuker tambah aja lah. Intinya kalian kalau bisa ganti HP. Kalian kan bisa tuh dengan cara tuker tambah di grup Facebook. Setiap daerah saya yakin pasti ada jual beli HP second. Di daerah kalian pasti ada. Kalian bisa tukar tambah HP-nya biar kalian itu terhindar terlebih dahulu dari yang namanya teroran DC, ancaman DC. Itu kalian lega dulu. Nah, dari situlah kalian nanti bisa memperbaiki mental. Karena ya, kalau misalkan kalian itu ada keinginan untuk memperbaiki mental, tapi setiap hari ada teroran DC, setiap hari ada ancaman DC, gimana mental kalian bisa pulih? Gimana mental kalian itu bisa kuat? Gimana caranya mental kalian bisa tangguh? Orang setiap hari teror, setiap hari takut-takutin, hari ini kuat, sorenya ada telepon dari DC, ada ancaman dari DC, jatuh lagi mental kalian. Nah, itu adalah kunci utamanya, teman-teman. Yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah transparansi. Aturan mainnya adalah transparansi, itu menjadi kunci pokok. Kenapa? Karena banyak
yang terjadi di kasus lapangan itu contoh si suami istri. Si istri ini minjem uang ke pinjol, tetapi dia itu tidak memberitahukan kepada suaminya bahwa dia itu telah melakukan pinjol. Dan yang jadi masalah adalah kontak daruratnya adalah si suaminya. Nah, tidak ada transparansi antar kontak darurat atau antar keluarga kalian itu yang dijadikan kontak darurat. Akhirnya si istri itu merasa takut, merasa malu, merasa bahwa saya nanti takut diomelin oleh suaminya, dimarahin oleh suaminya. Akhirnya si istri ini jangan sampai di si tersebut menghubungi kontak darurat si suaminya. Karena kalau sampai pinjol itu tahu bahwa dia meminjam di pinjol, suaminya tahu, suaminya bakal marah-marah. Akhirnya si istri itu berusaha mencari dana talangan dengan cara gali lubang tutup lubang, masuk lagi dalam jurang pinjol, masuk lagi ranah ketakutan, masuk lagi hal-hal yang negatif timbul. Nah, dari situlah harus ada transparansi terhadap kontak darurat minimal. Kalau misalkan kontak darurat kalian sepupu, harus transparansi kepada sepupu kalian. Siapapun kontak daruratnya, kalian harus transparansikan. Kalau bisa, kontak yang kalian punya harus transparansi juga. Itu menjadi kunci juga biar kalian itu bisa memainkan galbay yang aman, yang benar. Biar kalian itu ketika galbay berhasil, jangan sampai gagal gitu loh. Itu dua. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah gengsi ini. Ini gengsi ini mungkin nggak pernah banyak yang bahas, tapi di sini saya mau bahas karena dampak dan efeknya itu sangat banyak sekali. Contoh kecil gini. Oke. Kita terbiasa dengan hidup yang mewah, mungkin kita terbiasa berbicara tinggi, berbicara kita itu sukses dan yang lain sebagainya, tetapi nyatanya kita itu adalah nasabah yang minjol atau kita itu punya utang di aplikasi pinjol. Ketika kita sudah gengsinya tinggi, kita akan malu sama tetangga-tetangga ketika ada DC datang ke rumah, ya enggak? Tuh ternyata orang ini gayanya mewah, hidupnya mewah, ternyata dari minjol karena setiap minggu ada DC. Kalian karena gengsi, malu tetangga kalian itu malu kalau kalian itu punya utang dipinjol, malu terhadap tetangganya. Akhirnya kalian itu nggak mau nurunin gengsi kalian, kalian nggak mau transparansi terhadap tetangga kalian. Akhirnya kalian berpikir gimana caranya tetangga saya itu nggak tahu kalau saya itu minjol. Akhirnya karena DC itu sering banget ngancem mau datang ke rumah, mau samperin ke rumah, akhirnya kalian berusaha setiap harinya untuk melakukan dana talangan atau kalian itu cari dana lain atau kalian itu melakukan dari lubang tutup lubang agar tetangga itu tidak tahu kalau kalian itu minjol. Ya akibatnya sih karena gengsi yang tinggi teman-teman ya. Hal itulah tiga hal pokok ini kalian harus bisa melakukannya. Kalau kalian itu nggak bisa melakukan tiga hal pokok yang tadi saya sampaikan, saya jamin, saya yakin banget ya kalian bakalan gagal galbay. Atau kalian itu ya tidak bisa cara mainnya galbay, ya udah pasti kalian bakal jatuh ke jurang pinjol, masuk dalam perangkat pinjol, dan ya silahkan kalian bakal menerima akibat yang jauh lebih besar lagi teman-teman ya. Itu adalah cara main yang saya terapkan juga dan saya harap teman-teman juga bisa mempraktekkan. Kalau saya hanya menjelaskan terus kemudian ngasih tahu ke kalian, kaliannya nggak bakal praktekin, ya percuma aja. Trik ini nggak bakalan berhasil kalau tidak dipraktekkan. Kalau kalian hanya sekedar nonton video saya, terus setelah nonton video saya selesai nggak dipraktekin, kalian tetap aja percuma gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan saya harap kalau kalian itu merasa video ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain, silahkan di-share video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di-like ya teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kuncinya, dipraktekkan, jangan hanya nonton video aja.